supaya dilihat juga oleh teman-teman semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelumnya saya minta izin kepada kakak moderator, mohon berikan waktu paling tidak 2 menit kepada saya untuk menyampaikan gagasan ini. Karena kami semua kan di sini kan forum demokrasi. Teman-teman ini semuanya, apa yang kami sampaikan itu adalah masukan terhadap forum ini. Jadi kalau semisalnya dibatasi oleh waktu, semuanya itu tidak tersampaikan. Siap, apalagi Mbak. bertemu dengan Caimin kan tidak mudah. Siap, Mbak. Ya, terima kasih juga kepada Al Mukarram Caimin sudah hadir bersama kami pada kesempatan ini. Gagasan yang ingin saya sampaikan, saya tidak ingin menanyakan, tapi saya ingin mengadu gagasan. Oke, saya disuruh duduk Caimin, sebentar, saya duduk dulu. Duduk nggak, biar agak tenang dikit kita. Oke. Sebenarnya begini Caimin, Indonesia 2024 atau yang sering kita dengar Indonesia Emas 2045 itu adalah, menurut saya itu adalah halusinasi atau mimpi di siang bolong. Seperti yang kita tahu, penduduk Indonesia ini didominasi oleh generasi milenial dan juga generasi Gen Z. Hampir semuanya 10 juta rakyat Indonesia ini didominasi oleh generasi 2 kelompok tersebut. Tapi kalau yang bisa kita lihat, hampir semuanya itu adalah bentuk keuntungan untuk bangsa atau justru bagian daripada yang bisa menjadi beban negara, termasuk dari fungsional dan kualitasnya. Seperti yang kita lihat, kalau misalnya kita lihat dari kualitasnya, sekarang ini ada riset terbaru tentang bagaimana masyarakat itu mengerti dan memahami realitas atau kenyataan dengan baik. Semuanya itu hanya 0,0% dari apa yang sudah ada, dari masyarakat yang sudah ada ini. Apalagi generasi sebelum-sebelumnya, semuanya itu bisa kita katakan hampir sangat tidak mungkin masyarakat ini berpikir secara realistis. Dan juga tambahnya adalah generasi sebelum-sebelumnya, mungkin itu lebih parah. Tapi yang jelas selanjutnya adalah ada idegium dari yang pernah saya baca, itu adalah seorang guru yang kencing berdiri akan melahirkan murid yang kencing berlari. Orang tua atau generasi, orang tua atau guru yang tidak mampu berpikir untuk baik akan melahirkan generasi yang tidak mampu untuk berpikir dengan maksimal atau secara kualitasnya sesuai dengan kemampuan gurunya. Seperti yang dikatakan oleh Alan Todd. Sebentar ya Mas. Udah 2 menit tapi. Sebentar Mas. Seperti yang dikatakan oleh negarawan dan juga politisi Inggris. Alan Todd itu mengatakan masyarakat yang sakit akan melahirkan pemimpin yang sakit atau generasi yang sakit. Sampai hari ini, detik ini, tidak ada satupun tokoh yang memikirkan permasalahan ini dengan serius. Betul? Tidak ada satupun tokoh yang memikirkan permasalahan ini dengan serius. Dan juga apalagi selanjutnya adalah bagaimana ya, sebentar teman-teman. Selanjutnya adalah bagaimana setiap permasalahan ini tidak ada tanggung jawabnya atau juga referensinya kepada kami dari tokoh-tokoh, dan juga hanya sekedar, apalagi tokoh-tokoh yang terkenal, hanya sekedar intelektual entertainment atau sekedar intelektual entertainment atau sekedar intelektual masturbation, atau yang pada akhirnya menjadi hanya romansa. Baik. Ini terakhir, ini berhubungan dengan capres. Terakhir, ada gagasan Caimin, bukan gagasan Caimin, ada gagasan paslon nomor 1, terutama Caimin, tentang akan memberikan ruang dan kesempatan kepada kami generasi muda untuk ikut membangun generasi bangsa ini, terutama di daerah pedesaan, seperti yang dikatakan oleh Caimin pada suatu media kemarin. Nah, tapi terutama di bagian intelektual di daerah pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi intelektual dan budaya. Cukup. Apakah ini bukan romansa perpolitikan? Apakah ini bukan romansa politik dan juga romansa kekuasaan yang ditawarkan paslon nomor 1? Ya, izin, Mbak. Terima kasih. Ini yang terakhir. Tadi terakhir. Kita berdemokrasi dulu ya. Ini yang terakhir. Bagaimana terakhir teman-teman? Sabar. Ini adalah kenyataan.
Caimin, tolong Ya. dengarkan dulu. Bagaimana Ya, Mbak, saya dengar. kami bisa untuk hidup di desa, membangun karir, sementara tanah-tanah di desa itu sudah dikuasai oligarki kapitalis nasional maupun kompradornya, dan juga dikuasai oleh oligarki kapitalis Siap. lokalis. Oke, cukup. Tanah Kita mengerti. semuanya itu Kita bagaimana? mengerti. Kita mengerti, Mbak. Dan juga Siap. Sudah, oke, cukup. belum lagi PSN dan semuanya. Sudah. Mbak, maaf, Sekali kita lagi, ada saya ini nanti lagi saya ya. ini bukan Nanti memberikan ya. pertanyaan. Mbak, Harap kasihan bagaimana yang lain, Caimin Mbak. memberikan tanggapan terhadap gagasan saya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Perjuangan, kita harus berjuang. Terima kasih, Kak. Silakan duduk dulu. Silakan Mbak. duduk dulu. Ya, dikasih kaos luar biasa. Duduk dulu biar tenang, minum dulu kopinya ya. Oke, terima kasih, Mbak ya. Mbak. Maaf Gus ya. Kita akan demokrasi Gus ini Gus. Iya. Ya. Terima kasih terima kasih. dari IMM mana IMM Duduk dulu. UHAMKA. Mbak suruh duduk biar Dari agak seluruh pertanyaan panjang itu jawabannya satu kata, perubahan. Wah, perubahan. Terima kasih Terima Gus. kasih, Pak. Jawaban yang Jadi- sangat menjelaskan kita. Jadi begini, 10 tahun saya bersama pemerintahan SBY, 10 tahun saya bersama pemerintahan Jokowi. Semua tahu, semua punya concern, semua punya perhatian apa yang disebut bonus demografi. Tapi pertanyaannya tidak ada program-program konkret yang benar-benar menyambut bonus demografi itu. Apa pertanyaannya? Karena hanya menjadi concern. Yang dibutuhkan bukan concern, tapi betul-betul political will, kemauan politik yang bagi saya, amin, Anies Muhaimin menyatakan bahwa negara mengeluarkan anggaran untuk kaum muda adalah investasi yang akan menghasilkan banyak hal. Baik, terima kasih. Perubahan. Yes. Oke.